Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyaner semuanya. Jumpa kembali dengan saya Oming di kisah luar biasa Nuswantara melalui dongeng ARC, seri Kayangan Ngejowanta, episode 266 dengan judul Kakang Kawah Hadi Hari-Hari. Kita masih menunggu bergabungnya Mas Agung dan Mbak Vicky. Halo Mbak. Halo Mas. Wah, nggak bisa lihat Mas ini loh. Udah. Aku bisa ya? Aku bisa Berarti lihat. kayaknya HP-nya Oming yang masalah deh Mas. Hmm. Minta lem biru kayaknya Mas. Gimana kabarnya Mas? Ngantuk Mbak. Ya udah, kalau gitu kita cepet-cepet aja ya Mas, biar Iya. cepet kita tidur. Sebentar, Makanya Om invite Mbak Vicky Dumun. cepat-cepat karena aku yang ngantuk Mbak. Enggak Mas. Sebentar, Mbak Vicky belum, sudah tak invite Mbak Vicky ya. Aku Mbak, masih kelihatan ya Mbak di situ. enggak loh Mas, sudah berapa Walaupun kali aku nggak lihat lihat. sih. Nggak Hmm, tahu, Mbak. Tapi apa namanya itu slide-nya kurang turun apa kurang kurang turun dikit slide-nya, tapi HP-nya kurang dinaikin dikit Mbak. Karena bagian kepalanya kepotong dikit di tempatku. enggak Mas. Sebentar, Nah, gitu. kita sambil nunggu Mbak Vicky juga nggih. Iya. Ini settingannya. Sebentar. Halo Mbak Vicky, Udah datang? belum? Oh. Dan ini sudah tak invite Mbak Vicky. Tapi udah live apa ikut live belum? Kayaknya sudah Mas. Oh. Ini live pertama kita dari akun baru nih Mas. Iya. Belum Makanya belum nggak tahu nih nanti bisa berapa lama. tahu itu. Gue belum tahu Oke. akan bisa bertahan berapa lama. Apakah bisa kayak biasanya atau lebih cepat nggak tahu ya. Oke. Ini Mbak Vicky belum ada hadir. Coba ditelepon Mbak. Oke. Sebentar tak telepon Mbak Vicky dulu. Oke. Katanya Mbak Vicky sudah minta join tapi belum berhasil. Oh, Mbak Vicky, Oming udah mencoba invite juga Mbak. nah ini Oke. udah masuk. Halo Mbak. Halo Mbak, Oke. Gimana kabarnya Mbak Vicky? capek. Baik. Itu sama-sama Oke. ngantuk ya. Apa? Aku ngantuk Mbak nih aku. Wah, aku capek. Capek Oke. banget. Kalau gitu kita percepat aja yuk. Yuk, biar cepet Oke, yuk. oke. Oke, Mbak. Oke, monggo. Mas dan Mbak Vicky. Oke, kita mulai Tanti series ke-266. Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Slide 1 dinamakan Kakang Kawah karena lahirnya lebih dulu dari si bayi. Jadi keluar cairan dulu baru keluar si bayi gitu. Jadi dia lebih dulu. Lanjut Mbak. Dan Kakang Kawah itu berupa cairan bening yang mendahului lahir sebelum bayi lahir. Itu katanya ibuku dulu ya, karena aku tidak menyaksikan aku sendiri waktu lahir. Lanjut Mbak.
Jadi posisi kakang kawah bukan ada dalam diri manusia. Bukan dalam diri, tapi dia menyertai pada saat kita masih ada dalam kandungan ibu. Lanjut, Mbak. Kakang kawah memang ditugaskan para hyang untuk menjaga manusia. Maka dia ada di posisi luar. Lanjut, Mbak. Dan menjaga itu tentu dari luar, bukan dari dalam. Karena kalau dari dalam itu artinya ngumpet, Mbak. Bukan jaga. Lanjut, Mbak. Dan kakang kawah bukan Drubiksa 4. Beda ya. Makanya dia juga, kalau dilihat dari posisinya, dia juga ada di luar. Terus bersamaan dengan, hampir bersamaan dengan lahirnya kita. Dan bukan tiba-tiba ada gitu. Makanya kan kakak kawah di hari-hari kok tiba-tiba ada yang nomor tiganya kok tiba-tiba nggak ada gitu kan. Lanjut, Mbak. Maka ada sebutan kakang kawah adi ari-ari, tapi baru 2 yang disebut. Tiba-tiba ada kata-kata 4 iya dan dannya 2 dan 5 lancar. Ya. Jadi kan nomor tiganya kemana gitu? Hmm. Apakah nomor tiganya nggak ada? Kok tiba-tiba 1, 2, 4 terus 5? Lanjut, Mbak. Tentu sangat aneh karena yang ketiga dilompati. Masalahnya yang ketiga dilompati dan yang keempat tuh ada bener nggak sih dari sejak lahir kita? Lanjut, Mbak. Karena kakang kawah ada di luar manusia, maka jika memberi nasihat sering tertutup oleh Drubiksa yang menutup Poncondrio dan yang menutup Kauroh. Karena dia seharusnya yang menghubungkan kita dengan jagat langgeng, tapi kan tertutup gara-gara ada yang 4. Lanjut, Mbak. Karena pemberitahuan dari kakang kawah berupa Kauroh. Jadi sesuatu hal yang kita mungkin tidak mengerti dan orang banyak juga tidak mengerti, tapi tiba-tiba tahu karena kauro artinya kan tekannya rawro, jadi tekan tahu-tahu bisa. Lanjut, Mbak. Tugas utama kakang kawah itu untuk penyampai pesan dari jagat langgeng. Ya, cuman kalau dia ditutupi ya nggak ada gunanya juga. Lanjut, Mbak. Dan juga sebagai penyimpan pesan. Jadi kalau kita lupa dia ditanya sih. Lanjut, Mbak. 13 dalam bahasa kekinian sebagai storage data. Itu anu ya, bahasanya Mbak Omeng itu. Lanjut, Mbak. Dan sekali lagi kakang kawah ada di luar badan manusia. Karena tugas dia menjaga. Kalau di dalam kan artinya ngumpet, bukan jaga. Lanjut, Mbak. Dan kakang kawah itu juga bukan sukma sejati. Karena kalau semua sejati kan ada di dalam, bukan di luar. Lanjut, Mbak. Tapi tugasnya menjaga sukma sejati. Karena kalau semua sejati itu ada di luar, ya kayaknya anu toh, orangnya berarti udah nggak hidup seharusnya. Lanjut, Mbak. Dan kakang kawah itu pemberian dari Sang Hyang Batara Panyarian. Padahal penyarikan tuh ada di bawahnya itu. Lanjut aja, Mbak. Maka tugasnya memang mencatat keseharian dari manusia. Jadi, tapi juga memperingatkan ya kalau ada sesuatu hal yang tidak benar. Lanjut, Mbak. Maka kakang kawah juga harus dijaga karena sifatnya yang sangat jujur. Jujurnya kelewatan dan hampir dapat kita bohong. Lanjut, Mbak. Sehingga jika ditanya pihak lain yang bisa melihatnya akan omong secara jujur. Makanya harus bisa diumpetin supaya tidak ketahuan orang rahasianya. Lanjut, Mbak. Tapi kakang kawah tidak punya kekuatan, maka memang tidak bisa digunakan untuk menangkal kekuatan asing yang bisa mengganggu jagat kecil. Makanya ketika jagat kecil dikuasai Drubek 4, dia tidak bisa, akan kesulitan mengadakan komunikasi dengan kita. Lanjut, Pak. Tapi kakang kawah tidak punya kekuatan, maka memang tidak bisa digunakan untuk 22. Berdua. Karena tugasnya hanya sebagai storage data dan tempat transfer data. Ya, seperti itu kayak ya gitu deh. Lanjut, Mbak. Jadi yang dimaksud menjaga itu agar kalau ada berita dari kayangan bisa membantu mengingat data dari kayangan.
Karena kalau ada perintah yang sangat panjang itu supaya paling tidak ada yang membantu mengingat kira-kira. Karena kalau kemampuan kita mengingat cuman berapa ya, mungkin 10% atau 20%, berarti kan 90% bisa dibantu sama dia. Lanjut, Pak. Namun, bila data biasa, maka kakang kawah kurang mampu menyimpan. Oh, dianggap nggak penting maksudnya. Lanjut, Pak. Jadi, penjagaannya sebatas peringatan. Jadi sebatas eh, memberitahu dan mengingatkan. Lanjut, Pak. Namun, jika bisa mendengarkan suara alam, baru bisa mendengarkan peringatan kakang kawah. Ya, tapi masalahnya yaitu kalau sudah tertutup ya memang sangat sulit. Lanjut, Pak. Jadi, agar bisa mendengarkan kakang kawah, harus bisa menidurkan atau menyingkirkan drubikso yang menutupi telinga dan kaulo. Ya, tapi kalau bisa tidurkannya ya. Lanjut, Pak. Dan upaya itu ada dalam diri manusia, bukan malah meminta kakang kawah yang membuka. Ya, tidak mungkin karena dia posisinya ada di luar, bukan dalam diri soalnya. Lanjut, Pak. Karena kakang kawah tidak berwenang atas jagat kecil. Dia tahu tugasnya, jadi tahu menangnya sampai batas mana. Lanjut, Pak. Maka sejak lahir duluan sudah berada di luar badan manusia. Jadi dia ada di luar, bukan dalam diri manusia. Ya, karena sudah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, jangan percaya. Karena ini semua cuma dongeng, jadi jangan dipercaya. Dan menyanus tolong memahami arti ojo percaya. Jangan dibalik. Gitu. Lanjut, Mbak. Oke, disclaimer tambahan ARC. Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, atau penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Tejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Tejo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Tejo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak. Oke, Mbak. Mas, kita hari ini ada 9+1 video disclaimer. Kalau bilang gitu 433, Mbak. Dibalik Mas, didikitin Mas yang depan Mas. Oh ya udah 343, Mbak. Oke. Kita mulai dari ini. Cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya, tidak apa-apa. Kalau mau percaya, ada percaya. Salam menyanyi. Percaya aja. Salam menyanyi. Ini kan maksud saya. Apa ya Mas? Mas Coci. Coci utama. Oh. Ojo percaya aja gimana sih? Nah, ini berikutnya. Nggak denger suaranya. Nggak kedengeran ya? Iya. Jadi ulangi bentar, Mbak. Oke. Ini semua cuma nggak percaya, nggak percaya, ya. Oh, memang ada diemnya. Ojo. Percaya. Bingung sih Mbak. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi. Terhadap kata-kata
ojo dipercaya. Cobalah kita itu lebih memahami, lebih mengerti, dan lebih meresapi. Wartawannya tahu aku ini pasti. Salam ojo percaya. Wah, kudune anu ya masalahnya meresapi ya, Mas. Wah, kurang totalitas. Oke, sudah 3. Monggo, Mas. Ya, mungkin aku cerita nggak banyak ya, karena aku agak ngantuk, Mbak. Jadi Oke, dulu kan ketika yang Puger atau Amangkurat I sedang berkuasa, atau Amangkurat Agung sedang berkuasa, itu kan adiknya ada yang Mary kan, Mbak, yang paling bungsu. Bukan paling bungsu deh, yang paling bungsu Pangeran Anom itu justru nurut sih sama beliau. Sehingga waktu itu dia kan ditugaskan untuk menjadi Adipati Kulon gitu kan. Posisinya berarti ada di Barat Berantas gitu. Tapi dia kan kemudian tujuan diadakan di Barat Berantas itu untuk menguasai Batavia ya Mbak ya. Batavianya kan ada di sono, di barat ya. Jadi antara Serang, Merak sampai ke Labuan gitu. Posisi Batavia ada di sana. Jadi bukan di Jakarta waktu itu. Nah, beliau itu waktu ditugaskan ini kepencot sama anaknya si Peter Sukun itu Mbak, sehingga akhirnya dia berbalik arah nyerang membalilo sama kakaknya sendiri. Yang pertama dia lakukan adalah mengadu antara Tumenggung Baurekso dan Dipati Ukur waktu itu. Dua-duanya nggak salah tuh Mbak, Dipati Ukur sama Tumenggung Baurekso, tapi yang salah ya si Admiral ini ya, Angkurat Admiral ini, dan dialah yang ini waktu itu kemudian ngojok-joki Kapten Tek untuk menguasai Jakarta, maksudnya gitu. Jadi si Kapten Tek dia kan merasa bahwa persenjataan dia lebih bagus daripada Mataram waktu itu, sehingga dia berani. Tapi dia lupa bahwa ada kekuatan yang tidak dimiliki oleh negara sana gitu loh, yang tidak dimengerti dan tidak dimiliki oleh negara sana. Sehingga posisinya waktu itu akhirnya kan Kapten Tek mau maju. Tapi sebenarnya ketika pas Amangkurat Admiral itu mengadakan kudeta, itu sebenarnya sempat diberitahu oleh Amangkurat Agung bahwa ya sudah, kalau kamu memang pengen jatahmu ya kono ini sebelah kulon, ini kan batasnya gitu. Batasnya itu dinamakan daerah Tangerang. Terus ada batas yang tidak boleh kamu langgar, yaitu adalah daerah batas Tapal Merah gitu. Kalau sekarang ngomongnya garis Sabang gitu loh Mbak, butuh hijau ya Mbak, bukan hijau merah soalnya. Posisi Tapal Merah itu posisi tepat di tengah Sungai Berantas Mbak itu. Jadi waktu itu Berantas penutupan sudah mulai dari selatan ke utara itu sudah mulai ketutup, dan tinggal dari Tapal Merah itu ke utara gitu. Sehingga di sini asal yang tidak dilanggar maka tidak akan diapa-apain gitu ya. Nah, Amangkurat Admiral tahu bahwa dia kalau melanggar pasti akan kalah waktu perang. Maka kemudian dia ngejok-joki Kapten Tek tadi gitu loh Mbak, untuk dia yang maju ke sana gitu. Pada awalnya sama Amangkurat Agung dibiarin Mbak, itu Kapten Tek dan membawa pasukan ke situ, karena dipikir ora bakal menang mereka kalau tanding sama Mataram gitu. Tapi karena lama-kelamaan pasukannya Kapten Tek makin banyak dan makin mengganggu di wilayah sana, dan yang dikhawatirkan ada bangunan bekas dari salah satu pelabuhan yang dimiliki oleh Majapahit, walaupun itu bukan bangunan utama, bangunan miniatur, yaitu bangunan yang dikatakan Sastrowulan. Makanya orang nyebutnya bukan kota Batavia Mbak, tapi kota tua. Harusnya kan nyebutnya kota Batavia dong, ini nyebutnya kota tua. Sehingga di sini
eh, terpaksa putra angkatnya si Pakubono I disuruh untuk maju. Nah, waktu itu Kapten Tek mengira tidak akan kalah karena dia menggunakan baju besi kan. Bahkan ditembakin nggak apa-apa, tapi ternyata peleret tembus, Mbak. Sehingga ya itu habis Kapten Tek. Untuk cerita berikutnya kan sudah tak ceritakan minggu lalu, Mbak. Cuman urut-urutan ininya kan mungkin belum. Karena akunya ngantuk dan mungkin pada bosen, jadi mungkin segini dulu, Mbak, ceritanya. Oke, Mas. Matur nuwun udah berkenan cerita. Nah, sekarang Komeng mau ini nanya Mbak Vicky. Mbak Vicky mau nanya sama Mas sekarang atau nanti atau gimana? Sekarang karena habis tanya aku mau tidur, aku izin ya Mas. Nanti tolong ya Mbak Oming diterusin 31. Aku soalnya apa tidur kurang banget. Oke, Oke. monggo Mbak. Nah, pertanyaan yang pertama Mas, apa yang menjadi dasar dari Mahaprabu Banjarsari meletakkan batu loh bener di gunung yang nggak ada mas-masnya? Pertama, batu itu tidak boleh terlalu jauh dari ibu kota, Mbak. Yang pertama itu. Yang kedua, tapi juga nggak boleh terlalu dekat dengan ibu kota. Karena sudah diperhitungkan bahwa besok posisi sebelah barat itu akan ada masalah gitu loh. Di bawah ambang batas mineral itu sudah diperhitungkan oleh beliau. Terus yang kedua itu eh, tidak begitu jauh dengan yang bikin paku ning jagat gitu kan, yang bikin pleret kan pleret itu kayak paku. Jadi ditaruh di situ karena supaya dekat dengan pakuning jagat gitu nantinya awal datang si pakuning jagat. Ya nggak deket-deket banget sih, tapi orang pati adoh gitu. Kalau dibandingin karo Australia gitu, maksudnya atau dibandingkan dengan Jupiter gitu, deketan itu, Mbak. Ada berat. Terus Mas, apakah batu loh bener pernah dipindahkan selama berada di Pulau Jawa atau tetap menetap situ terus? Tetap menempati situ terus, Mbak. Cuman pada saat pertama kali datang kan di Bener itu sebelum tempatnya jadi, setelah tempatnya jadi ya baru dipindahkan ke daerah itu, ke daerah Gunung Mbak-Mbak itu. Dan setelah itu tidak pernah pindah. Gunung Mbak-Mbak. Wong bingung, bingung. Ndi ono Gunung Mbak-Mbak. Oke, Ada berapa kedalaman penimbunan bangunan tempat menyembunyikan batu loh bener? bervariasi, Mbak. Tapi yang paling dangkal harusnya 30-an meter ya, yang paling dangkal ya. Tapi ada yang lebih dalam lagi kalau dilihat dari arah saat di atas puncaknya. Dari puncak lebih dalam, tapi kalau dari makin ke bawah itu agak ada yang daerah yang agak dangkal sih memang. Apakah ada dari beksi yang ditugaskan menjaga batu loh bener agar susah digali atau mungkin nggak ada, Mas? Hmm, kalau ada yang berhasil menggali sih hebat sih Mbak. Karena ada kali so gitu loh jelas. Karena ada kemayan yang bekerja ya. Jadi eh, kalau misalkan sing dipacul kene, engko sing kepacul kono gitu loh Mbak. Ada masalah di situ masalahnya. Itu kasusnya kan kayak ini Gunung Swakol sama Gunung apa tuh namanya kali Kendali Sodo. Kendali Kendali Sodo. Sodo. Mm-mm. Jadi ketika orang naik di Gunung Kendali Sodo keluarnya bisa di Gunung Swakol. Begitu juga ini toh Mbak. Dipacul di gunung ini ternyata dipacul gunung lain gitu. Hmm. Mm-mm. Terus Mas, jika nggak ada nggak ada mas-mas, hanya sebutan, apa sebenarnya nama bangunan untuk menyimpan batu loh bener Mas? Loh sarang Mbak. Karena loh itu kan batu, tempat bersarangnya batu kan. Cuma Hmm. bangunnya bangunan loh sarang. Makanya ketika materialnya masih ditumpuk, belum dijadikan bangunan kan, ditumpuk dulu dalam satu wilayah, yaitu dinamakan loh sarang gitu kan. Dan bentuk miniaturnya ada di selatannya loh sarang. Jadi kan ada maketnya dulu Mbak. Bentuknya kayak gini loh gitu. Nanti bentuknya seperti itu gitu. Jadi penasaran. Selatannya? Selatannya selatannya Losarang, selatan mungkin mungkin selatan agak barat dikit apa ya? Selatan barat Losarang dikit. Kalau dari Gunung Mbak ya berarti utara timur gitu. Hmm. Oke Mas, kok
ini adanya poh sarang. Oh, Lo bukan kan poh, Mbak. Loh, bukan poh. di spasi. Iya, loh sarang harusnya. Bisa dispasi, bisa enggak, kan tergantung yang nulis pengennya piye juga. Sakarepe sing nulis. Ini bukan P ya, mungkin salah ketik kalau P. Indramayu, Mas. Selatan Indramayu. Oke. Kalau poh sarang kan ada di daerah Gunung Wilis, Mbak. Itu kan untuk mengecoh supaya enggak ketahuan kalau ada loh sarang di situ gitu kan. Tapi tetap aja nama loh sarang yang asli nggak bisa hilang gitu loh, Mbak. Oke, aku nggak terlalu connect aku, Mas. Aku sempat aku siar-siar. Udah. Oke, Mas. Eh, maaf sekali ya tidak bisa sampai selesai. Aku tidur dulu. Terima kasih. Ya, oke. Jadi tinggal aku sama Mbak Omeng nih sekarang. Iya. Dan Oming sendirian, Mas, karena Oming nggak bisa lihat Mas. Aku bisa, beruntungnya aku, Mbak. Oming bisa ngelihat cuman di sebelah. Kalau handphone Mas kan beda, Mas. Oke, kalau Kenton kita lanjut aja ke slide nih, Mas, biar cepet nih. Iya. Oke, taruh balik dulu layarnya. Perlu disetting lagi kayaknya. Ya, karena tadi bertiga jadi berdua beda ya susunan. Iya, settingannya berubah lagi. Oke. Kurang ke atas. Ya, delay-nya agak lama nih. Delay-nya menggeser. Cukup, Mbak. Segitu aja Iya. cukup lah. Oke. Oke. Slide 31. Jadi kalau membuka sarana itu bukan minta tolong kakang kawah. Ya, karena penutup ada dalam diri, sementara dia ada di luar. Jadi nggak bisa. Lanjut, Mbak. Slide 32. Jadi, kalau dikatakan kakang kawah itu bisa membuka tabir alam raya, maka itu pasti bukan kakang kawah. Nah, kalau posisinya di luar gimana? Bisa ikut serta? Berarti nggak bisa, kan? Lanjut, Mbak. Slide 33. Maka alam raya yang dibuka juga pasti bukan alam raya jagat langgeng. Kalau jagat langgeng itu kan sifatnya tak terbatas. Jadi, kalau misalkan menerima sesuatu perintah, pasti perintahnya jadi seolah-olah mengada-ada karena terbatas. Bukan tidak terbatas. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kalau berhubungan dengan tulisan dan sebagainya, nanti jawabannya adalah durung wancine. Biasanya kan gitu. Padahal lima orang itu kontak, tapi ngomongnya durung wancine. Lanjut, Mbak. Oke. 34. Maka kontak dengan Sang Hyang Toto Winanci tidak akan bisa dilakukan. Ya sangat nggak mungkin kalau seperti itu. Tapi kalau merasa bisa ya nggak apa-apa, tapi jelas nggak bisa. Lanjut, Mbak. Slide 35. Slide 35. Tapi kontak dengan seolah-olah sangyang yang lebih gampang disebut sangyang-sangyangan saja yang bisa dihubungi. Karena kalau yang itu yang dihubungi itu lebih gampang, tapi juga penjelasannya nggak akan detail. Makanya banyak banyak kalau ditanya pasti nanti jatuhnya adalah durung wancine. Lanjut, Mbak. 36. Karena bagaimanapun kakang kawah tidak akan diizinkan oleh para hyang untuk mengintervensi ke dalam jagat alit. Dan dia tahu persis tugasnya apa dan tidak akan melanggar tugas itu. Lanjut, Mbak. 37. Karena suksmo sejati itu bukan kakang kawah. Nah, jelas beda wujud. Lanjut, Mbak. 38. Sedangkan Adi Ari-Ari itu lahir setelah bayi lahir. Jadi tetap
beda lagi ya ini. Lanjut, Mbak. 39, dan tugasnya juga bukan berada di dalam jagat kecil. Kalau di dalam jalan kecil kan dia ada di dalam, tapi kan di luar. Lanjut, Mbak. Slide 40, Adi Ari-Ari juga ada di luar jagat kecil. Itu udah dijelasin, dari lanjut aja, Mbak. 41, maka sangat salah kalau dikatakan Adi Ari-Ari ada di dalam diri manusia. Ya, itu gimana ya? Kalau ada di dalam diri manusia, bingung juga sih kalau hari-hari kok di dalam diri. Lanjut, Mbak. 42, saat masih dalam kandungan, tugas Adi Ari-Ari adalah mengambilkan makanan dari ibu. Cukup jelas sih, lanjut aja, Mbak. 43, dan makanan itu diproses, lalu disampaikan melalui tali pusar manusia. Itu juga jelas, dilanjut aja, Mbak. 44, jadi tugas utama Adi Ari-Ari hanya sampai manusia lahir. Jadi bukan kemudian waktu hidup tetap aja kita bawa itu, berarti ada saatnya harus berpisah. Lanjut, Mbak. Slide 45, dan setelah lahir tugasnya menjaga dari luar. Ya, menjaga dari luar. Makanya nggak mungkin hari-hari dimasukkan ke dalam badan lagi gitu. Lanjut, Mbak. 46, dan namanya Adi itu seharusnya dijaga. Karena dia posisinya lebih muda. Lanjut, Mbak. 47, karena sangat aneh kalau ada Adi yang menjaga. Ya, mungkin kadang ada, tapi ya mungkin jarang. Lanjut, Mbak. 48, karena di alam raya ini yang tua menjaga yang muda, bukan sebaliknya. Seharusnya begitu. Tapi kalau ada yang muda menjaga yang tua, ya mungkin kalau ada ya mungkin pada posisi yang salah satu mungkin tidak. Ya, mungkin kurang seton, kurang saat atau ya. Kalau nggak kurang seton, mungkin kurang ini, Mbak, sekuintal. Lanjut, Mbak. 49, meskipun ada kalanya yang muda juga menjaga yang lebih tua. Memang ada, terutama ketika mungkin yang tua sedang sakit gitu, mungkin yang muda juga bisa saatnya menjaga. Lanjut, Mbak. Slide 50, namun yang muda itu menjaga yang tua biasanya di usia lanjut. Atau kalau sedang sakit. Lanjut, Mbak. 51, di mana manusia mulai kekurangan kemampuan dalam bertahan hidup. Karena ada 4 yang memberi beban kepada dia. Lanjut, Mbak. 52, maka di posisi ini yang muda menjaga yang tua. Ya, karena pada posisi itu memang yang tua sudah tidak sanggup. Lanjut, Mbak. Mas, kalau yang di leluhur berarti tetap karena di sana muda semuanya, tetap yang tua menjaga yang muda nggak, Mas? Tapi kan mereka ada posisi di lebih tua daripada kita, Mbak. Walaupun mereka wujudnya muda. Iya, Mas. Slide 53, maka tugas Adi Ari-Ari adalah nanti menjemput saat akan kembali ke jagat langgeng. Ya, tapi kalau misalkan bisa ketemu ya. Lanjut, Mbak. 54, jadi bukan saat hidup digunakan untuk senjata. Dan namanya adik kan bukan untuk senjata, bukan untuk diadu. Lanjut, Mbak. 55, Ada suaranya, Mbak. karena Adi Ari-Ari bukan senjata. Nah, ya itu, adik itu bukan senjata dan bukan bahan aduan. Jadi jangan diadu. Lanjut, Mbak. 56, dan tugasnya memang selesai setelah manusia lahir dan baru bertugas lagi saat akan kembali ke kayangan. Jadi waktu tugasnya memang tidak setiap hari ngikutin dan dia bukan untuk diadu, yang penting itu. Lanjut, Mbak. 57,
Seperti tugasnya saat akan lahir di Arjopodo, maka begitu juga tugasnya saat manusia akan lahir di Jagat Langgeng. Jadi dapat dikatakan memberi jalan apa namanya itu sebagai awalan lah untuk masuk ke sana. Lanjut, Pak. Slide 58. Jadi, selama manusia ada di Jagat Langgeng, bukan tanggung jawab dari Adi Ari-Ari. Karena memang Adi itu bukan bertanggung jawab atas kita, karena dia namanya Adi itu kan justru yang harusnya kita jaga, bukan malah bertanggung jawab atas kita. Ayo, Pak. 59. Namun Adi Ari-Ari bisa dimintai tolong, karena Adi Ari-Ari setelah manusia lahir dan 40 hari berikutnya akan kembali ke kayangan. Mungkin udah jelas, jadi lanjut aja, Mbak. Oke. Slide 60, dan di sana menunggu waktu untuk menjemput kembali. Dan dia tahu kapan waktunya. Jadi nanti kalau udah waktunya, dia pasti akan turun. Begitu, karena sudah 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, jangan percaya. Karena dongeng itu bukan untuk dipercaya. Jadi tolong dipahami supaya jangan percaya. Oke, lanjut, Mbak. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar, tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke. Nah, sekarang ada disclaimer 4, Mbak. Oke. Mas. Ini peta Java Mayor. Coba perhatikan di sini ada tulisan Batavia Van Ots. Arti Batavia Van Ots itu ada di luar kota Batavia. Berarti kalau gitu Batavia bukan di Jakarta dong. Dan ada tulisan Batavia Van Ots, semoga kelihatan jelas ya. Ini tak gini supaya kelihatan. Nah, Batavia Van Ots. Jadi Batavia bukan di Jakarta. Terus yang kedua, di sini ada 4 gunung, tapi 4 gunung itu kalau kita cocokin dengan Google Earth, teman-teman Google Map gak cocok, karena harusnya paling utara tuh Gunung Prakasa, terus di sini tuh ada Gunung Asepan, ini ada Gunung Pulau Sari, tapi Gunung Karang ini posisinya di sebelah sini harusnya. Ini kan nggak pas. Terus ini Suro ini harusnya ada di sebelah sini, di sebelah timurnya Gunung Karang. Berarti kalau gitu kan ini yang gambar peta tidak valid petanya, sehingga sangat tidak mungkin kalau Mataram ada di sini. Bagaimana mungkin dia bisa menggambarkan Mataram ada di situ ketika dia nggak ngerti adanya pegunungan selatan dan sebagainya. Aja percaya. Mau dilanjut atau Mas mau komentar dulu, Mas? Itu nama Batavia Van Ots itu bisa dicari terjemahin dalam Google Translate ya, baik mau ataupun AI, semuanya kan sama bahwa artinya di luar Batavia. Berarti kalau di luar Batavia itu ada di situ, berarti Batavianya bukan di situ dong. Gitu ya. Yeah. Jadi kalau itu harusnya kalau dia dinamakan Batavia Van Ots, kalau memang Batavia ini di situ, jadi dinamakan Batavia Van Ots itu harusnya yang di Serang atau di Labuan atau di daerah Merak gitu ya. Tapi kan dinamakan Batavia Van Ots kok malah Jakarta, berarti kan Jakarta bukan Batavia. Gitu, Mbak. Iya, Mas. Kita saksikan dulu disclaimer berikutnya nggak, Mas? Ya. Ini penjelasan 3 peta. By Mbak Etika. Jadi kita sedang memperhatikan peta yang dibuat pada tahun 1530 dengan nama Partai Incognita de Jawa.
Di sini ada gambar keraton. Di sampingnya ada banyak gunung ya, tapi di sini ada keraton yang namanya Balimbuan. Yang dicurigai ini berada di wilayah Banyuwangi KW. Kemudian di peta yang kedua itu dibuat pada tahun 1549 perkiraannya. Ini kira-kira pembuatannya 1949. Yang nama kitanya Partai Inkognita dari Jawa juga. Di sini kita perhatikan ada namanya Balimbuan juga yang dicurigai berada di Banyuwangi KW. Ada keraton, namun sebelumnya ada 2 gunung. Digambarkan berbeda ya. Digambarkan berbeda. Ya, berbeda juga dengan peta yang pertama tadi tanpa gunung, di sini ada gunung. Ya. Kemudian pada tahun 1726 yang nama petanya Mare Lancido. Di sini perhatikan juga ada namanya Balimbuan tanpa gunung, tetapi ada gambar keraton juga. Di sini kita bisa menyimpulkan lepas dari gunung-gunung tadi, ada satu keraton yang konsisten potensi yang berbeda. Namanya Balimbuan ini yang sudah keraton. Ya Mbak, itu berarti di daerah Banyuwangi itu seharusnya ada keraton Mbak. Keraton di dekat 2 gunung yang sejajar sama tingginya. Berarti kalau itu ditimbun juga berarti ada 3 bukit sejajar gitu. Dan ini pasti namanya keraton gitu kan, gunungnya. Maka kita akan cari di daerah itu nantinya kalau pas ke Banyuwangi. Kemarin nggak sempat karena waktunya sangat pendek. Dan Banyuwangi itu berarti dulu namanya Balembuan, bukan Banyuwangi dulunya. Makanya Mbak Etika ngomong Banyuwangi KW gitu. Oke. Gitu Mbak, lanjut. Iya Mas. Mungkin nggak 3 gunung nih yang keratonnya nih ada berasap nih Mas? Ada yang harusnya yang paling timur Mbak keratonnya. Karena sesuai di peta seperti itu gitu. Oh, oke. Maksudnya yang berasap sekarang nih Oh enggak, beda Mbak. Enggak. Oh, iya Mas. Kita lanjut lagi ke disclaimer berikutnya. Jadi berasa dengerin kuliah dari Mbak Etika. Ini yang berikutnya. Let me tell you, I would like to try to tell you the map. There are 3 maps here, and the first map is made by Portuguese in 150 and 30, and we call it as a pathway in Incognita in Java. Okay, pay attention here. There is a Balimbuan. There is a village in Balimbuan, and in the map of Java, there is a big river, and we call it as a Brantas River. And there are 2 Mataron here. You can see that there are 2 Mataron here and Jepara. Okay, and now we come to the second map. What the mountain is this? Yeah, there is a mountain in Jepara. We call it as Muria. Yeah, Muria Mountain. But in this place? But in this place, there is no picture of Muria Mountain. Okay, and we come to the second map. The map is made by Portuguese in 150 and 49. We call it as a Parte Incognita Java. Okay, pay attention here. There is a Balimbuan. In this map, there are 2 mountains, twin mountains, and then beside of mountain, there is a village. Okay, there are 2 mountains, or we call it as a twin mountain, and then beside of mountain, there is a village. And it's different with the first map. The first map, there is no mountain in Balimbuan, but from the second map, there are 2 mountains here. Okay, next we come to the third map. The third map is made by Dutch in 107 and 26, or we call it as a Marlanchido. Okay, pay attention for the Lambuan here. There is no mountain, just but it's so village. So what the conclusion here? We can conclude that
from that map, even though there are a different picture of mountain, but they consistently show the village. So it means that in Java Island, there is a village, and we don't know what is it. Okay. Okay. How about this river? And the river, okay, from the second picture, there is Brantas River. Here, there is Brantas River. But for the third, Brantas River is Disappear. yeah. How about the Muria Mountain in Muria Mountain, maps? Jepara. Yeah. Muria Mountain, Jepara. In this. Jepara, yeah. From the second Maps. map, there is no. Disappear, yeah. Jepara Mountain. Yes. Okay. How about the third map? And from the first map, Jepara. Yes. Okay. And the third map is also there is no Jepara Mountain. Okay. 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 So all of you please, ini cuma dongeng ojo percaya ngene lho. Itu ini Mbak Etika itu menegaskan bahwa ada loh keraton di daerah Banyuwangi, dan Banyuwangi itu dulu namanya Balembuan gitu ya. Yang ditegaskan Mbak Etika seperti itu. Dan keraton itu di baratnya ada 2 gunung yang sama tingginya dengan keraton tersebut gitu. Entah itu gunung atau bukit gitu ya. Tapi yang jelas itu bangunan itu ada dan kemungkinan besar itu ditimbun karena kalau tidak ditimbun tidak ada bekas bekas keraton yang dirusak atau apa itu nggak ada. Berarti satu-satunya kemungkinan cuma ditimbun. Dan lucunya bukit yang kembar gitu di sana ada 3 bukan 2. Yang 2 kan berarti sesuai yang digambarkan di peta pertama tadi Mbak. Berarti yang ketiga yang paling kanan ini yang kita curigai, dan kebetulan namanya juga Gunung Keraton yang sebelah paling kanan. Dan dari situ sering kedengaran suara gamelan dan sebagainya gitu. Gitu Mbak. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya ya Mas. Masih tentang peta. Ini di peta, ini kan Jawa Timur ya, kan ada Situ Bondo. Kok bisa Situ Bondo? Situ tuh kan bahasa Sunda tuh Mas, yang artinya danau, enggak salah ya? Iya. Iya, kok ada di Jawa Timur? Terus lagi Mas, Hayam Wuruk. Itu Hayam itu kan dari bahasa Sunda juga Bang, yang artinya ayam. Tapi kok ada di Jawa Timur? Nah, jangan-jangan ini Mas, coba itu ada di Jakarta Mas. Ini cuma dongeng. Nah, Ya itu ada ini ya, kecurigaan dari teman-teman di Banyuwangi kemarin gitu. Karena ada daerah namanya Situ Bondo. Situ kan artinya danau, tapi itu bukan dalam bahasa Jawa, nggak ada. Kata situ itu nggak ada. Dalam bahasa Jawa maupun dalam bahasa Jawa kasar maupun sampai halus tuh nggak ada. Yang artinya situ kok artinya danau tuh nggak ada. Situ tuh artinya sana gitu. Di situ ya di sana gitu kan. Tapi kalau itu tuh nggak sejauh di sana gitu loh Mbak. Karena itu ada Situ Bondo dan diartikan bahwa di situ ada danau di sana, itu berarti itu ada bahasa masukan dari luar Mbak. Berarti ada bahasa Sunda yang masuk. Berarti ada yang sengaja memindahkan itu ke Jawa Timur Mbak. Tapi dia lupa bahwa itu bukan bahasa Jawa Timur gitu. Nah ini kan kasusnya hampir mirip dengan keberadaan nama Hayam Wuruk Mbak. Hayam itu bukan orang Jawa, nggak ada orang nyebut di Jawa itu nyebut hayam gitu. Ada hayam tuh nggak ada, maksudnya ada pitik atau ada ayam. Itu berarti 2 nama ini adalah nama pindahan dari barat yang dibikin seolah-olah ada di Jawa Timur.
Nah, itu berarti kalau begitu Majapahit juga pasti bukan di Jawa Timur, Mbak, tapi pasti di Jawa Barat karena ada dua nama kunci yang menunjukkan bahwa pernah ada pemindahan bahasa dari Jawa Barat ke Jawa Timur, gitu, Mbak. Oke, Mas. Ya, bener. Dongengnya Mas. Oke, Mas. Kalau untuk yang disclaimer, ini kan sudah habis, Mas. Nah, sekarang yang di 60, Mas ada mau cerita tentang ngapi, Mas, ceritanya, Mas? Atau kita lanjut aja ke slide? Ntar nyambung yang tadi dikit ya, Mbak. Oke, Mas. Monggo, Mas. Ya, tadi kan apa namanya si Amangkurat Admiral itu kan meminta Kapten Tek untuk pergi ke Jakarta untuk menguasai Batavia dengan persenjataan yang dipikir pasti akan melebihi kekuatannya Mataram karena dia menyatakan bahwa kekuatannya Mataram pasti nggak jauh-jauh dengan yang dimiliki oleh Amangkurat Admiral gitu dari jumlah meriam, dari jumlah senjata dan sebagainya. Sedangkan Amangkurat Admiral kan yang dimiliki cuman ya apa tombak, keris dan sebagainya gitu. Jadi dipikir kayak gitu kan pasti kalah lawan bedil gitu kan. Kalah lawan meriam. Dipikir seperti itu. Sehingga Kapten Tek berani maju ke barat dan ketika Kapten Tek maju ke barat itu diminta sama beliau untuk orang-orang yang ada di timur, kok di timur, di barat juga bergerak ke sana gitu. Dan dalam kondisi seperti itu si Amangkurat Admiral itu pengen menghilangkan semua jejak yang ada di sana, jejaknya Belanda yang ada di sana. Seharusnya kalau dari 1500-an akhir sampai 1900-an itu kan jumlah orang Belanda yang meninggal cukup banyak, Mbak. Hmm. Sedangkan kalau kita lihat di daerah Tanah Abang itu kan sangat sedikit ya dan apa namanya kalau dilihat makam Belanda yang paling tua itu kan justru ditemukannya di Surabaya 1600 sekian waktu itu gitu. Nah, yang lain kemana gitu kan dan itu pun juga nggak banyak gitu. Nah, kalau menurut Batunggul itu ada sekitar 18.000 makam orang Belanda yang harusnya tersebar dari mulai Serang, Merak, sampai ke Labuan, Mbak. Ada di 4 tempat. Dan 4 tempat tadilah yang digambarkan dalam peta tadi. Jadi yang kita kira gunung itu ada gambar dari beberapa makam Belanda yang ada di wilayah sana. Dan itu berarti satu makam kira-kira sekitar 4.500. Satu komplek pemakaman itu kira-kira sekitar 4.500-an ini. Dan itu semua kan waktu oleh Amangkurat Admiral sengaja dihancurkan supaya nanti seolah-olah kelihatan buktinya Belanda itu ada di Jakarta gitu. Maka kalau kita lihat seperti Beteng yang ada di Labuan itu yang hancur di Labuan itu nggak mungkin tuh kalau Beteng itu hancur karena terkena tsunami atau letusan Gunung Krakatau karena pada saat ada tsunami tahun berapa gitu ya aku lupa itu bangunan-bangunan yang lebih ringkih daripada itu tuh masih bisa berdiri gitu loh, Mbak. Nah ini kok sampai seperti itu kayak dibom, Mbak. Bangunan itu sengaja dibom supaya Belanda tuh mau pindah ke Jakarta supaya klaimnya nanti biar kuat gitu loh. Gitu. Jadi ada 18.000 makam, Mbak ya di sana yang harus kita cari. Cuman kita punya cara untuk mencari ya, karena ya malam orang kalau berbuat salah itu kan pasti rasa munggah di jagat langgeng tuh, Mbak. Jadi pasti kan jadi lonceng pacaran. Jadi artinya itu akan lebih mudah dicari daripada kalau kita mencari dari data. Kalau data pasti sudah dipalsukan. Jadi tinggal ditanya aja mereka, kue mbiyen gue mundi, kamu dulu dimakamkan di mana, gitu kan. Hingga nanti kita pasti bisa menemukan titik koordinat itunya karena mereka akan ngaku, Mbak, nggak mungkin enggak. Tapi kan titik koordinatnya nggak akan kita ungkap di sini kan, Mas? Oh enggak, Mbak. Enggak. Cuman ya kira-kira seperti yang digambarkan tadi, Mbak. Itu bukan gambar gunung gitu. Gambar pemakaman mereka. Karena gambar gunung posisinya nggak begitu bisa jadi peta cocokin dengan Google Earth maupun Google Map deh. Posisi Gunung Prakasa, Gunung Asepan, Gunung Pulau Sari, dan Gunung Karam itu nggak seperti itu posisinya. Nggak hampir lurus ke ini, bentuknya gini kok. Yang paling timur itu Gunung Karang. Yang paling barat itu Gunung Asepan. Yang paling utara itu
Gunung Prakasa, yang paling selatan Gunung Pulau Sari. Itu bentuknya kayak layangan gitu loh, Mbak. Iya. Mereka kan biasanya juga kan kenten nggih, pakai tanda niku nggih Mas kayak layangan itu nggih. Iya, Iya. Hmm. gitu Mbak. Dan Iya. saya pikir daripada bosan, terutama aku yang bosan, jadi itu dulu Mbak. Cukup sekian. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Kalau gitu kita lanjut ke slide mawon nggih, Mas nggih. Ya, Oke. Sebentar, setting lagi. Slide sambil tak setting sambil tak baca. Udah pas ya gambarnya. Slide 61. Jadi, tugas sehari-hari agar manusia tidak menunggu agar bisa kembali ke jagat langgeng. ya, tapi kalau bisa berhubungan ya. Tapi kalau kayak aku ya mungkin bingung klik. Lanjut Mbak. Slide 62. Dan agar tidak salah dalam menuju jagat langgeng. Ya, karena pasti akan ada banyak jebakan dan supaya salah jalan gitu. Lanjut Mbak. Oh, dia juga yang akan ikut bantu ya Mas ya, bukannya Poro Dangyang ya Mas ya? Para Dangyang tuh jelas bantu Mbak. Tapi Hmm. tugas utamanya ada di dia kan. Oh, ya Mas. Tapi gini loh Mbak masalahnya. Kita pergi dari Jakarta ke Surabaya aja belokannya banyak banget loh Mbak. Kalau nggak Iya. punya peta ya nggak bisa ini. Setelah itu ya mapnya atau Mbak. Oh, iya Mas. Iya, Makanya iya. zaman itu banyak orang yang bisa kembali sendiri itu kan karena menggunakan itu. Tapi kalau yang nggak bisa butuh danyang tuh Mbak di sini. Nah, iya Mas. Danyangnya yang akan bantu. Gitu. Oke, kita lanjut ya Mas. Ya. Nih, slide 63. Namun saat manusia masih ada di jagat gede bukan tanggung jawabnya. Yang namanya adik kan memang tidak bertanggung jawab atas kehidupan kita Mbak. Lanjut Mbak. Slide 64. Karena Adi-Ari itu milik dari Sang Hyang Betara Yamadipati. Yang jelas gini loh Mbak. Kalau kita pergi jauh terus kita pulang, biasanya adik kita itu justru yang ngarep-ngarep banget gitu kan Mbak. Oh, Dan iya kalau Mas. kita di dekat sudah kelihatan itu yang lari duluan, itu bukan orang tua biasanya Mbak, malah adik kita toh. Oke. Iya toh. Kalau yang punya adik loh, nggak punya adik ya mungkin anu, beda nasib. Kalau orang apa namanya yang punya adik lihat aja kalau misalkan habis pergi jauh gitu terus dikabari apa mau pulang itu mesti ditunggu-tunggu di depan pintu Mbak. Begitu kelihatan kitanya turun dari kendaraan umum atau apa itu yang pertama kali lari pasti adik. Iya Mas. Lucu sekali. Kita lanjut berikutnya ya Mas. Sebentar. Ya. Kalau yang Betara Yamadipati, oh ya nanti dijelaskan. Nggak jadi Umi nanya Mas. Slide 64, slide 65. Sang Hyang Yamadipati itu adalah putra dari Sang Hyang Betara Ismoyo. Ya, Betara Ismoyo kan berarti Kelurah Semar. Lanjut Mbak. Kan beda berarti kan Sang Hyang apa namanya yang dikatakan Betara Yama dan Yamadipati ini kan beda nih Mas. Salah satu aku nggak kenal Mbak, aku kenalnya Yamadipati gitu. Karena berdasarkan dongeng kenalnya Mbak. Nggih. Slide 66. Tugas beliau adalah untuk menjemput manusia yang sudah berakhir tugasnya dalam Hamemayu Hayuning Bawono. Jadi bukan bunuh orang ya, bukan mengakhiri hidup orang secara paksa, tapi yang memang sudah ini terus jemput gitu loh Mbak. Jemput ya, jadi bukan orang sedang hidup dia cabut nyawanya, tidak. Jadi bukan dewa pencabut nyawa. Gitu. Sangat berbeda berarti dengan dongeng yang di sebelah ya Mas, yang dongeng beneran. Loh, yang kita yang dongeng Mbak, sebenarnya. Karena mungkin bukan dongeng, kalau kita dongeng Mbak. Oke, Mas. Slide 67. Jadi tugasnya agar manusia tidak tetap berada di jagat gede ketika sudah berakhir tugasnya. Supaya karena jagat gede nanti buka buat yang masih ada izin terbit kan, nanti yang sudah nggak punya izin terbit biar balik gitu. Ayo Mbak. 68. Atau dengan kata lain agar tidak jadi lonceng pacaran.
Nah, gawat Mbak kalau seperti itu. Akan terikat di arcopodo tanpa ngerti batas waktunya kalau seperti itu. Lanjut Mbak. Oke. Slide 69. Tapi kalau dijemput dan menolak karena